selamat siang Sobat Kemenimipa. Selamat datang di podcast Sukkel 2. Hari ini kita kedatangan tamu spesial dari Bapak-Bapak penjaga tahanan. Nah, Bapak-Bapak ini berada di garda terdepan penegakan hukum dan pembinaan warga binaan. Sering kita dengar bahwa penjaga tahanan ini merupakan ASN yang harus memegang nilai-nilai berakhlak. Tapi bagaimana sih cara penerapan nilai-nilai berakhlak ini di balik jeruji besi? Mari kita bahas satu persatu, tapi sebelumnya saya mau kenalan dulu dari narasumber kita. Dimulai dari narasumber yang pertama, silakan Bapak. Baik, halo semuanya. Perkenalkan, saya Miftahul Ifkar, berasal dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas 2, Pak Ibu. Oke, selamat siang Bapak Miftahul Ifkar, selamat bergabung di podcast. Selanjutnya dari narasumber kita yang kedua, silakan Bapak. Baik, selamat siang Bapak Ibu. Perkenalkan nama saya Yogi Pratama dari Rumah Tahanan Negara kelas 2B Marolan. Selamat siang Bapak Yogi, selamat bergabung di podcast Subkal 2. Selanjutnya narasumber kita yang ketiga, silakan Bapak. Oke, selamat siang nih Bapak Ibu. Eh, Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andre Fernando dari Rumah Tanah Negara kelas 2B Lubuk Sekapi. Selamat siang Bapak Andre, selamat bergabung di podcast Subkal 2. Mungkin langsung saja, ini ada beberapa pertanyaan yang akan kita diskusikan di podcast ini. Banyak warga awam itu mengira bahwa penjaga tahanan itu hanya sebagai tukang yang mengunci sel, tukang yang membina narapidana saja, atau yang menjaga loket kunjungan. Nah, menurut Bapak Ifkar nih, bagaimana sih berorientasi pelayanan dan memposisikan diri Bapak kepada keluarga warga binaan? Mungkin bisa langsung dijawab dari narasumber satu. Baik, kita sebagai penjaga tahanan tidak beraktivitas dengan narapidana saja. Kita juga berhadapan dengan keluarga anak binaan dan stakeholder atau penjalin kerjasama lainnya. Dengan berorientasi pelayanan, kita perlu melayani seluruh masyarakat atau seluruh pengunjung, baik itu keluarga anak binaan maupun siapa saja yang mengunjungi anak binaan tersebut dengan ramah, dengan sopan, dan dengan tentunya dengan SOP yang berlaku. Begitu juga dengan pihak-pihak lainnya, seperti bagian kerjasama kita dengan mereka. Kita harus berhubungan baik dengan mereka, dengan melayani mereka dimanapun itu berada, baik mereka di sini atau kita yang ke sana gitu. Jadi kita tidak hanya melayani warga binaan, tapi seluruh masyarakat atau hal yang terlibat untuk pembinaan atau untuk pengamanan kita. Mungkin sekian Ibu. Baik-baik. Mudah dipahami ya, Bapak. Berarti memang ekspektasi masyarakat itu tidak hanya mengunci sel saja, tapi memang bekerja sama dengan masyarakat luas. Baik. Yang kedua mungkin penjaga tahanan itu di spekulasi masyarakat hanya menjaga keamanan, mengawasi hak-hak warga binaan, dan tidak mengetahui bahwa seberapa penuhnya isi penjara itu. Nah, menurut Bapak Yogi Pratama sebagai penjaga tahanan, bisa diceritakan nggak, Pak, bagaimana cara Bapak untuk mengatasi overcrowded yang terjadi saat ini di penjara Indonesia? Baik, Bu. Mungkin ada beberapa langkah yang bisa saya lakukan. Yaitu yang pertama kita harus tetap berpacu. Eh, kita itu harus tetap ber- berdasarkan kepada SOP yang berlaku. Meskipun jumlah warga binaan tetap melebihi kapasitas, tapi prosedur yang berjalan di rutan kita itu harus kita jalankan sesuai apa adanya. Kemudian ketika ditanya tentang
konteksnya jujur dalam menjalankan tugas, maka kita ketika ada kendala overcrowded, maka laporan tersebut harus kita laporkan kepada pimpinan tanpa memanipulasi data. Kemudian karena konteksnya kita overcrowded juga, kita harus membangun kerjasama yang solid dengan petugas yang lain, karena menjaga tahanan tersebut tidak bekerja sendiri. Kita itu memiliki rekan-rekan kerja yang dalam satu regu tersebut. Mungkin sekian jawaban saya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Yogi atas jawabannya. Berarti memang kita harus bekerja sama secara vertikal ya Pak, dengan atasan-atasan kita untuk sebelum mengambil keputusan. Nah, sebagai penjaga tahanan kan kita tidak hanya mau dituntut untuk memiliki fisik yang prima, tapi juga kita harus memahami psikologis warga binaan yang berada di dalam penjara ya Bapak. Nah, bagaimana sih cara kita meningkatkan kompetensi di lingkungan rutan dan lapas yang hanya memiliki prosedur dan sepertinya harus mengikuti perkembangan zaman? Mungkin bisa langsung dijawab sama Bapak Andre. Silakan Bapak Andre. Baik Ibu, saya akan share atau coba memberitahu teman-teman semua tentang bagaimana kita sebagai penjaga tahanan untuk meningkatkan kompetensi yang mana itu terkait dalam nilai kompeten dari nilai berakhlak. Nah, menurut saya kita sebagai penjaga tahanan untuk meningkatkan kompetensi yang pertama kita harus mengikuti apapun itu baik dari pelatihan, baik itu secara langsung maupun dari webinar, yang mana itu juga sangat-sangat berpengaruh untuk perkembangan kemampuan kita sebagai penjaga tahanan. Menurut saya selanjutnya adalah dari segi fisik, kita kan sebagai penjaga tahanan kan menjaga manusia ya, ada banyak manusia yang kita jaga. Jadi kalau fisik berarti kita juga melatih fisik kita agar prima setiap menjalankan tugas. Nah, kalau menurut saya tantangan terbesar dalam meningkatkan kompetensi di lingkungan lapas, yang pertama adalah ya kayak tadi Bu, over capacity itu karena kita sebagai petugas dituntut untuk membina banyak narapidana yang mana jumlah petugas tidak sebanding Ibu dengan jumlah napi di dalam. Mungkin saya kira itu Bu. Oke, baik. Berarti memang harus meningkatkan kemampuan tidak hanya fisik ya Bapak, karena perbandingan narapidana dengan petugas yang ada di MIPAS ini tidak sangat jauh berbeda perbandingannya. Nah, saya ingin bertanya sama Bapak Ifkar. Terima kasih Bapak Andre atas jawabannya. Bapak Ifkar sebagai masyarakat umum, berarti di dalam penjara itu ada berbagai